Hari ini teman-teman semua kita akan membahas singkat mengenai resep hati yang bahagia. Kalau seseorang bertanya pada teman-teman semua, apa sih definisi bahagia itu? Teman-teman akan bahagia kalau apa? Ada yang mengatakan saya bahagia kalau saya punya uang banyak, saya bahagia kalau saya bisa keliling luar negeri, saya bahagia kalau saya punya keluarga yang harmonis, atau saya bahagia kalau bisa memberi. Ya, jadi banyak sekali yang bisa membuat kita bahagia. Tapi rata-rata biasanya orang menjawab yang disebut sebagai bahagia itu biasanya hal-hal yang bersifat material. Tapi tahukah teman-teman semua, Rasulullah SAW ingatkan, yang disebut sebagai orang yang bahagia, orang yang kaya adalah orang yang apa? Dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, yang dinamakan orang yang kaya, orang yang bahagia, bukanlah mereka yang memiliki banyak harta atau memiliki kemewahan dunia lainnya. Namun yang dinamakan orang-orang yang kaya dan bahagia adalah mereka yang punya hati yang selalu merasa cukup. Itu yang disebut sebagai orang yang bahagia. Teman-teman punya Instagram, teman-teman lihat di Instagram orang yang punya mobil mewah, rumah mewah, dan segala hal-hal kemewahan lainnya. Apakah teman-teman yakin teman-teman bisa menjamin kalau mereka bahagia? Hal-hal yang teman-teman lihat di dalam sosial media dan terlihat bahagia, sebenarnya tidak demikian sahabat-sahabat sekalian. Setiap orang, ternyata sekaya apapun dia, tetap dia pernah merasa sedih dalam hidupnya, atau bahkan dia nggak merasa bahagia. Jadi betullah apa kata Rasul, bahwa yang bisa membuat kita bahagia, membuat kita kaya, itu bukan urusan duniawi, bukan urusan hal-hal yang kemewahan dunia, tapi letaknya adalah hati yang merasa cukup. Dan teman-teman semua, tahukah teman-teman semua, orang-orang yang memiliki hati yang selalu merasa cukup akan apapun. Sebelum Uma bahas yang lain-lain, Uma ingin membahas ada seseorang yang pernah Uma temui, orang yang kaya raya, dan beliau menghabiskan hartanya banyak untuk rumah Quran. Salah satunya beliau membuka cabang Masjidil Hufad. Kemudian Uma tanya pada beliau katakan, saya merasa cukup Mbak Oki, kata beliau begitu. Allah berikan saya berlimpah ruah, sementara kebutuhan saya itu nggak sebanyak itu. Jadi saya merasa cukup. Maka ketika saya merasa cukup, hati saya bahagia, dan akhirnya segala hal-hal yang berlimpah yang Allah berikan kepada saya berikan kepada orang lain, dan itu membuat saya lebih bahagia. Jadi beliau katakan bahwa hati yang cukup, hati yang merasa senantiasa tenang, hati yang senantiasa merasa bersyukur, itu membuat dia bahagia. Begitulah teman-teman semua. Dan tahukah ternyata kebahagiaan untuk orang-orang yang beriman adalah ketika mereka juga melakukan amal-amal salih. Pernahkah teman-teman merasa ketika teman-teman melakukan amal salih, teman-teman merasa bahagia pada hari itu? Teman-teman memberi orang lain sedekah, teman-teman selesai baca Quran, teman-teman selesai qiyamul lailnya, kemudian kita rasa kita bahagia. Atau ketika di malam hari teman-teman qiyamul lail menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari teman-teman rasa bahagia. Sebaliknya, kalau teman-teman nggak bangun sholat malam, teman-teman ketiduran, pagi harinya teman-teman bangun rasanya nggak enak hatinya. Itu adalah kebahagiaan dari orang-orang yang beriman. Teman-teman perhatikan surah An-Nahl ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi ternyata syarat kita bahagia, selain yang pertama tadi adalah hati yang selalu merasa cukup, selalu merasa bersyukur kepada Allah akan semua keadaan. Kedua adalah ketika kita selesai mengerjakan amal saleh. Teman-teman kalau sudah mengerjakan amal saleh, maka ada rasa kebahagiaan yang mungkin teman-teman sendiri nggak tahu datang dari mana. Betul nggak? Teman-teman melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, teman-teman pun akan merasa gelisah. Itu kalau hati orang beriman, dia masih hidup hatinya. Sedangkan hati orang-orang yang sudah banyak dosa, dia mati. Karena terlalu banyak dosa yang dia kerjakan, maka dia mati. Tapi hati orang yang beriman, ketika dia berbuat ketaatan, kebaikan, maka semakin bergembiralah hatinya. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman perhatikan lagi, ayat berikutnya dilanjutkan, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang beramal salih, tidak hanya di dunia Allah kasih hatinya bahagia, tapi juga di akhirat Allah berikan pahala yang luar biasa besar. Uma ingin bercerita tentang satu sosok ulama besar sebelum kita akan bahas beberapa poin yang membuat kita bahagia. Teman-teman mendengar nama Syekh Ibnu Taimiyah, ya, beliau memiliki murid namanya Ibnul Qayyim rahimahullah, dan Ibnul Qayyim rahimahullah ini pernah bercerita mengenai keadaan sang guru. Beliau mengatakan
Ibnu Taimiyah pernah dalam keadaan yang sangat susah. Syekh Ibnu Taimiyah pernah mengalami keadaan yang sangat susah di dalam penjara. Namun walaupun jasadnya berada dalam penjara, tapi ternyata beliau berbahagia hatinya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa aku, kata beliau ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala pasti tahu bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya daripada Syekh Ibnu Taimiyah, katanya. Padahal kondisi kehidupan Syekh Ibnu Taimiyah ini sangat susah. Berada dalam penjara, jauh dari kemewahan, jauh dari kesenangan duniawi, kehidupannya sangat memperhatikan, tambah lagi berbagai macam siksaan, penderitaan yang beliau alami di dalam penjara, ancaman dan sebagainya. Terlihat di mata dunia beliau hidup yang sangat susah. Namun aku dapati, kata Ibnu Qayyim, aku dapati bahwa beliau, guruku itu, Syekh Taimiyah itu, beliau adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Beliau paling lapang dadanya, paling tegar hatinya, paling tenang jiwanya. Terpancar di wajah beliau adalah sinar kenikmatan. Beliau hidup dengan rasa syukur yang luar biasa, sabar yang luar biasa. Jika beliau ditimpa perasaan gundah gulana dan kami para murid-muridnya berprasangka buruk terhadap kesempitan hidup beliau, maka yang kami saksikan justru wajah beliau adalah wajah yang sangat sabar, wajah yang sangat tegar, wajah yang sangat percaya. Sebaliknya, kami yang di luar ini ketika kami mendapati masalah kehidupan, maka kami justru datang kepadanya. Kami justru menginginkan nasihatnya. Maka dengan memandang wajah beliau saja, mendengarkan wajah beliau saja, serta merta hilang semua kegundahan kami, berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin, dan tenang. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, terkadang kita melihat orang-orang yang di dalam kacamata dunia dia sengsara, tapi sesungguhnya dia tidak sengsara. Hatinya tegar, hatinya tenang, hatinya sabar, dia dekat kepada Allah SWT, dia mendapatkan kebahagiaan. Justru kita terkadang kita melakukan apapun urusan duniawi kita nggak merasa bahagia. Di mana itu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin hati yang tidak merasa cukup, hati yang tidak lapang, dan kemudian kurang dalam beramal saleh. Sahabat-sahabat sekalian, itu salah satu kisah dari salah seorang ulama yang menggambarkan bahwa dari kacamata dunia beliau tidak bahagia, tapi dalam hatinya beliau merasa bahagia karena merasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang bisa membuat kita juga bahagia dalam kehidupan kita yang sekarang. Teman-teman merasa sedih, kenapa? Padahal kita tahu setiap orang diuji oleh Allah dalam berbagai macam hal, tiada henti. Makanya dalam surah Al-Baqarah 155 yang sering Uma ulang ya. Kalau tidak salah teman-teman lihat 153 sampai 155, teman-teman lihat lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah akan menguji kita teman-teman sekalian, tiada henti. Allah menguji kita dengan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan ketakutan. Teman-teman dalam kehidupan kan enggak selamanya teman-teman bahagia. Kemarin Ria Ricis adik Uma baru khitbah ya. Bahagia luar biasa. Tapi Uma selalu mengingatkan, hari ini bahagia, besok ada menangisnya. Hari ini senang, besok ada sedihnya. Begitulah siklus kehidupan. Jadi teman-teman kita semua harus siap. Bahagia kita siap dan jangan terlalu euforia. Sedih juga kita harus siap dan jangan terlalu terpuruk. Karena begitulah Allah menggilirkan kehidupan. Harus siap dalam segala keadaan. Berusaha stabil dalam setiap keadaan. Dan tenang saja, kita akan baik-baik saja selama kita bersama dengan Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah selalu sama kita. Jadi kita bisa katakan gak apa-apa, saya baik-baik aja. Apapun yang terjadi Allah sama kita. Allah akan uji, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 155. Teman-teman lihat lagi dalam Al-Quran. Allah uji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyyiris sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi teman-teman semua, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan, maka kita harus paham memang begitulah kehidupan. Memang itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita bahagia. Kita siap untuk bahagia, maka kita siap juga untuk sedih. Dan jangan terlalu lama sedih-sedih, karena besok kita akan bahagia lagi. Apa resep bahagia teman-teman sekalian? Pertama adalah teman-teman beriman dan beramal saleh yang tadi Uma bilang ya. Resep untuk bahagia adalah pertama kita beriman dan kita beramal saleh. Dalilnya adalah dalam surah An-Nahl ayat 97 yang Uma sebutkan tadi.
dengan teman-teman mengerjakan sesuatu dengan penuh keimanan, dengan penuh amal saleh, maka Allah memberikan kebahagiaan hati untuk teman-teman semua. Teman-teman yang sedang menghafalkan Al-Quran, sesusah apapun kehidupan teman-teman, ada rasa bahagia di situ. Allah berikan ketenangan di situ. Teman-teman yang terbiasa qiyamul lail, terbiasa bangun malam, apapun kondisi teman-teman di siang hari, sesusah apapun, sesedih apapun, teman-teman pasti akan rasa bahagia dan rasa kuat. Siapa yang kasih kekuatan? Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal saleh yang membuat kita bahagia dan menolong kita dalam keadaan sulit. Bukankah kita tahu kalau kita dalam keadaan sulit, ada wasilah amal saleh yang kita bisa ucapkan kepada Allah. Kemarin Uma baru berangkat ke Masjidil Hufat Medan ya. Di sini ada anak-anak Medan dan Uma berangkat bersama Umi Dela, salah satu pengasuh Masjidil Hufat, dan kami saling bercengkrama di pesawat karena pesawatnya bergoncang. Kata Umi Dela, Uma sering mengalami dalam safar ini pesawat yang bergoncang. Kemudian Uma katakan, iya. Ngeri nggak? Ngeri. Ingat mati tuh. Pasti udah kebayang nih matinya gimana. Terus kalau udah dalam keadaan begitu, apa yang Uma ingat? Atau Uma juga tanya apa yang Umi Dela ingat? Kemudian kami saling bercerita dalam kondisi safar, dalam kondisi yang sangat merasa bahwa ini akhir hidup. Yang kita ingat adalah amal solih kita kemarin, waktu kemarin ngapain aja ya. Dan kemudian kami sama-sama saling mengatakan, iya, kalau udah dalam keadaan kayaknya ini hari terakhir dalam hidup, kita langsung membayangkan Maskanul Hufat atau amal solih lainnya lah. Ya, ternyata amal solih itu membuat kita tenang, teman-teman sekalian. Karena ketika kita salah satunya dalam keadaan sulit, dalam hadis riwayat muttafaqun alaih ya, kalau kita dalam keadaan sulit sekali, nggak ada yang bisa bantu, maka wasilah agar kita dibuat bahagia oleh Allah, diselamatkan oleh Allah adalah dengan perantara amal soleh kita. Jadi kita bisa ucapkan pada Allah amal soleh kita yang ikhlas, yang lillah karena Allah. Dan dengan amal soleh itu Allah bisa dengarkan doa kita, Allah bisa menyelamatkan kita, Allah bisa membahagiakan kita, Allah bisa membuat kita terhindar dari kesedihan. Amal soleh. In asantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kau lakukan ya untuk dirimu sendiri. Begitu teman-teman sekalian. Medela juga mengatakan waktu itu pernah berlibur bersama dengan santri-santri lainnya, naik kapal dan ombaknya luar biasa kencangnya sehingga sudah berpikir mungkin tenggelam di sini. Lagi-lagi yang teringat adalah amal soleh. Itu yang membuat tenang, itu yang membuat bahagia, itu yang membuat terhindar dari berbagai macam kesulitan. Jadi kalau teman-teman merasa sedih, susah, galau hatinya, berhari-hari, berlarut-larut, coba teman-teman bangkit dan teman-teman obati diri teman-teman dengan amal soleh. Dengan begitu teman-teman akan diberikan oleh Allah kebahagiaan, insya Allah. Berikutnya yang kedua, apa sih yang membuat kita bahagia selain kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan? Apa yang buat kita bahagia teman-teman sekalian? Adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu itu membuat kita bahagia. Menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian teman-teman akan teralihkan perhatiannya dari yang mungkin sedih-sedih, yang mungkin berpikiran yang tidak-tidak, teman-teman akan teralih pikirannya dan teman-teman akan bahagia dengan itu. Salah satu contoh ada seorang santri yang masuk ke Masjidil Hufat, broken home, ya, ayah ibunya sudah meninggal, ayahnya menikah lagi, meninggalkan mereka anak-anaknya. Sedih, terpuruk, merasa tidak disayangi, merasa tidak diperlukan lagi oleh sang ayah, tidak dipedulikan lagi. Apa yang beliau lakukan? Untuk menghapus kesedihannya, beliau masuk ke Masjidil Hufat, beliau belajar sungguh-sungguh, belajar Al-Quran. Masya Allah. Atau ada kisah-kisah lain, banyak sekali, kisah-kisah lain banyak. Ada yang mu'alaf, ya, yang di Masjidil Hufat juga ada yang mu'alaf, kemudian mendapatkan KDRT dari rumahnya, kemudian sedih yang berkepanjangan, akhirnya mengobatinya adalah dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Ketika teman-teman belajar, teman-teman akan teralihkan pikirannya, hatinya dari sesuatu yang menggoncangkan hati teman-teman kemarin. Uma, ketika ayah Uma meninggal, sedih, iya. Apa yang Uma lakukan adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Setiap hari belajar sehingga perhatiannya, pikirannya teralih. Kadang kalau kita tidak punya kegiatan, maka itu membahayakan diri kita, sahabat-sahabat sekalian. Maka kita harus buat diri kita sibuk. Sibukkan diri kita dengan kebaikan sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan, memikirkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang membuat kita sedih. Ya, menuntut ilmu, sahabat-sahabat sekalian, itu juga bermanfaat, akan menyejukkan jiwa kita dan akan membuat diri kita terus-menerus semangat. Ya, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah
untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan berikan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sedih, minta kekuatan kepada Allah untuk bisa istiqamah dalam belajar, istiqamah dalam menuntut ilmu. Insya Allah dengan begitu perhatian teman-teman akan teralihkan dengan sesuatu, yaitu dengan ilmu yang penuh cahaya itu. Ketiga, apa yang bisa buat teman-teman bahagia? Yang buat teman-teman bahagia adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Uma pernah melihat di satu video di YouTube seorang ibu, jadi ada seorang anak dan ibu. Anak ini lagi berbicara, beliau YouTuber ya. Kemudian Uma lihat ibunya, bibirnya bergerak terus. Kemudian anak itu mengatakan, maaf ya guys, ibu saya itu memang begitu. Jadi hari-harinya setiap hari memang zikrullah, tiada detik tanpa zikrullah, begitu katanya. Ya, jadi zikir itu ternyata membuat hati menjadi bahagia, hati menjadi lapang, hati menjadi tenang. Maka apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, zikrullah. Diamnya orang yang beriman itu bukan bengong, apalagi mikir yang tidak-tidak, tapi dia zikrullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Dan diamnya orang-orang beriman adalah zikrullah. Teman-teman bisa mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau istighfar sebanyak-banyaknya. Dan istighfar itu Masya Allah, teman-teman lihat dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai ke-12. Ketika kemarau berkepanjangan, ketika teman-teman tidak mendapatkan harta, atau teman-teman ingin mendapatkan lebih banyak rezeki, teman-teman ingin mendapatkan keturunan, maka obatnya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dan Allah akan menyelesaikan urusan kita. Jadi zikir teman-teman sekalian, berzikrullah termasuk baca Quran, itu adalah zikir terbaik. Jadi kalau teman-teman yang hari-harinya baca Quran, maka Masya Allah teman-teman telah berzikir, telah mengingat Allah. Dengan begitu insya Allah manusiawi sedih iya, tapi Allah akan liputi kesedihan itu dengan ketenangan. Jadi kalau sedih, jangan nangis berkepanjangan di dalam kamar mandi, teman-teman sekalian, banyak setannya. Apa yang dilakukan kalau teman-teman sedih? Berwudu, kemudian teman-teman ambil sejadah, teman-teman sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa pada kita, maka kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan sholat, ya, dengan berdzikrullah, dengan mengingat Allah. Dan dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat ke-28, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Jadi, teman-teman, Uma ingin bahas juga. Kemarin sempat viral video anak-anak yang menghafalkan Quran ketika mendengarkan musik menutup kuping. Kenapa itu terjadi? Karena orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan Quran, dipenuhi dengan zikrullah, secara otomatis dia tidak akan nyaman mendengarkan musik-musik, karena zikrullah setiap detiknya, Masya Allah. Jadi walaupun sebenarnya dia, misalnya kita nih ya teman-teman sekalian, kita pergi ke sebuah tempat publik, sementara teman-teman adalah seorang penghafal Quran, dan lagunya lagu-lagu yang melalaikan, misalnya lagu-lagu yang mungkin menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis di hati kita akan merasa tidak nyaman mendengarkan itu, dan justru dalam hati kita akan sibuk dengan berdzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat sekalian, ketahuilah dengan memperbanyak zikir, maka itu mempermudah teman-teman nanti ketika teman-teman Allah takdirkan sakaratul maut. Salah satu ciri husnul khatimah apa? Yang akhir hidupnya la ilaha illallah. Kenapa dia bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah padahal sakaratul maut dalam kondisi susah? Sakaratul maut itu sakit sekali, sahabat-sahabat sekalian, sakit sekali, dan tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena hari-harinya zikrullah. Jadi Allah mudahkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak zikir sehingga tidak ada waktu lagi untuk membicarakan orang lain atau gosip dan sebagainya. Perbanyak zikir sehingga yang keluar dari mulut kita, kalaupun bicara hal-hal yang penting-penting dan baik-baik saja, sisanya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dan termasuk Al-Quran adalah zikir terbaik yang sudah teman-teman lakukan. Keempat, cara teman-teman bisa bahagia, bersyukur. Banyak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Cara bersyukur gimana? Banyak lihat ke bawah. Ternyata banyak sekali orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Uma sudah contohkan ini berkali-kali ya. Tentang Sulaiman, anak keempat Uma, yang Allah takdirkan terkena mengalami kelainan genetik sindrom Prader-Willi.
Intinya adalah waktu 7 hari pertama Uma di rumah sakit, Sulaiman itu dirawat di rumah sakit 2 minggu, sahabat-sahabat kalian, di NICU. Ketika lahir di NICU 2 minggu, Uma baru menyadari betapa luar biasanya arti kita bisa bergerak. Tangan bisa bergerak gini aja itu luar biasa. Karena pada saat itu di awal-awal kelahirannya Sulaiman, Uma lihatnya jarang bergerak, hampir jarang bergerak dan hampir tidak terdengar menangisnya. Jadi ketika Uma datang ke rumah sakit, Uma lihat anak-anak di rumah sakit. Pada saat itu Sulaiman di NICU. Uma lihat mereka bisa berteriak, bisa berlari, bisa menangis. Masya Allah, bersyukurlah wahai para ibu-ibu. Kalian punya anak-anak yang sehat. Sementara banyak anak-anak di luar sana yang tergeletak tak berdaya. Gitu ya. Jadi kemudian akhirnya Uma, apa yang harus Uma lakukan? Uma melihat di bawah ternyata yang lebih tidak baik kondisinya daripada Sulaiman itu banyak sekali. Jadi bukannya Uma sedih, kan orang-orang tanya, Uma sedih nggak sih ketika Sulaiman dikatakan memiliki kelainan genetik seperti ini, seperti itu? Ya di awal sedih, tapi akhirnya karena lebih banyak melihat ke bawah, banyak sekali anak-anak di luar sana yang nggak bisa duduk, nggak bisa ngangkat kepala, bicara nggak bisa misalnya, atau tangan bergerak nggak bisa, dan sebagainya. Justru bukannya sedih, tapi malah bersyukur. Karena masih banyak kondisi yang lebih tidak baik daripada kita. Begitu juga dengan kita, teman-teman sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kondisi kita masih jauh lebih baik daripada kondisi teman-teman lainnya. Dalam hal apapun, dalam hal ekonomi misalnya, masih banyak yang mungkin tinggal tidak punya rumah. Teman-teman masih bersyukur kepada Allah punya rumah. Bersyukur kepada Allah teman-teman punya kondisi tubuh yang lengkap misalnya. Banyak di antara kita yang di luar sana Allah anugerahi tangannya satu, kakinya satu yang nggak bisa lihat. Uma wawancara seorang anak yang matanya putih semua, korneanya ketutup gitu ya, nggak bisa lihat dia. Bersyukur kepada Allah. Jangan banyak mengeluh. Kalau mengeluh berarti nggak bersyukur artinya ya. Apa yang kau keluhkan sementara nikmat Allah sangat-sangat banyak? Nggak bersyukur itu namanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau kita harus banyak bersyukur. Yang engkau dustakan tuh yang mana lagi? Terlalu banyak nikmat Allah. Engkau berkonsentrasi kepada satu kesedihan, berkonsentrasi pada satu keburukan. Padahal nikmat Allah tuh banyak tak terhitung. Tapi kita merasa sedih karena hanya satu kesedihan saja. Sehingga kita membuat lupa. Kita ini lupa dengan begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan teman-teman sekalian, dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kamu banyak bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Kalau kamu enggak bersyukur, kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih. Banyak bersyukur teman-teman sekalian. Jangan menjadi orang yang meminta dikasihani oleh orang lain. Orang lain kita ini bersedih berlarut-larut, menangis berlarut-larut, terseduh-seduh, mengadukan keterpurukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat qiyamul lail misalnya. Tapi di depan orang banyak sedih itu wajar, tapi tidak berlarut-larut. Di depan orang banyak sewajarnya saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah sedih ketika anaknya meninggal, sedih. Nabi Muhammad SAW sedih ketika anak bayinya namanya Ibrahim dari seorang wanita namanya Maria Kiptiah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW sedih, tapi sedihnya cukup dengan meneteskan air mata saja. Bukan sedih yang berlarut-larut, bukan sedih yang minta dibelas kasihani, bukan sedih yang yang seolah-olah kita paling malang sedunia. Teman-teman sekalian, orang yang paling malang lebih banyak daripada dirimu. Jadi jangan merasa diri kita paling malang sedunia. Tidak perlu teman-teman sekalian. Jadi syarat atau cara kita bahagia banyak bersyukur. Ingat-ingat nih, kemarin-kemarin Allah sudah kasih kebaikan banyak sekali. Uma sering ceritakan ini, tapi Uma ingin ulang-ulang. Nabi Ayub alaihissalam, teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Beliau mengatakan, teman-teman lihat ya, Uma lupa kalimatnya, tapi teman-teman lihat di situ ada kalimat wa anta arhamur rahimin. Ani masani yaqdur wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Ayub. Nabi Ayub ini awalnya adalah orang yang sangat gagah, tampan, harta kekayaan melimpah ruah, seorang pemimpin, seorang nabi, punya anak-anak yang banyak, puluhan tahun. Tapi Allah kemudian dalam sekejap Allah habiskan hartanya, Allah matikan anak-anaknya, Allah kasih penyakit kulit yang begitu mengerikan. Allah membuat seluruh kaumnya meninggalkan Nabi Ayub. Dan sampai istrinya mengatakan, minta sama Allah agar kembalikan itu semua untuk kita. Nabi Ayub mengatakan, saya malu. Kenapa? Karena puluhan tahun kemarin Allah kasih kebahagiaan untuk kita. Kita baru diuji sedikit, jadi jangan mengeluh. Nabi Ayub hanya mengatakan, ya Allah saya sakit ya Allah, tapi aku tahu Engkau yang maha pengasih dari semua pengasih. Engkau maha penyayang dari semua penyayang.
Begitu. Jadi Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan pada kita semua, jangan berkonsentrasi pada satu kesedihan. Kebahagiaanmu lebih banyak yang patut engkau syukuri. Jangan karena satu kejadian membuat engkau sedih berlarut-larut, menghancurkan hari-harimu. Jangan teman-teman sekalian. Jangan karena putus cinta, karena satu orang saja rusak hari-harimu. Jangan teman-teman sekalian. Bangkit dan kemudian banyak yang bisa engkau syukuri untuk membuat engkau bahagia. Kelima, apa cara kita bisa bahagia? Doa. Teman-teman berdoa dengan berbagai macam doa, teman-teman ucapkan saja, diberikan doa, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Doa sapu jagat misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa terus menerus. Senjata umat Islam adalah doa dengan berbagai macam adab-adab doa yang pernah kita bahas sebelumnya. Adab-adab doa itu apa? Teman-teman salah satunya adalah teman-teman meminta ampun dulu kepada Allah. Adab berdoa adalah teman-teman memuji-muji Allah, teman-teman selawat dulu kepada Rasulullah SAW, teman-teman minta kepada Allah dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang betul-betul merasa perlu dengan doa tersebut. Teman-teman memastikan bahwa di diri teman-teman semuanya adalah halal, tidak tercampur yang haram, karena haram membuat kita doanya tidak terdengar oleh Allah. Teman-teman perhatikan waktu-waktu mustajab berdoa, misalnya ketika hujan, setelah mengerjakan amal soleh, setelah azan sebelum iqamat, dan sebagainya. Jadi teman-teman berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teman-teman semua kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan apapun, ya. Termasuk doa bahagia kalau teman-teman mau keluarganya sakinah mawaddah warahmah, teman-teman doa tuh dalam surah Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa supaya saudara-saudara kita, keluarga kita, keturunan kita itu menjadi orang yang membahagiakan hati kita, menyejukkan hati kita. Karena terkadang justru di rumah itu yang membuat kita nggak bahagia. Ada orang yang di rumahnya itu bertengkar terus dengan kakak adik. Ada orang di rumahnya itu melihat papa mamahnya, ayah ibunya bertengkar terus, sedih dia di rumah. Maka doa, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat keturunan kita menjadi orang yang membahagiakan diri kita, menyejuk hati kita. Begitu teman-teman sekalian. Jadi jangan remehkan doa, karena Allah mendengarkan semua doa, ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan kepadamu. Ud'uni astajib lakum. Kemudian yang berikutnya yang teman-teman bisa lakukan adalah tawakkal 'ala Allah. Itu yang membuat teman-teman bahagia dan tenang dalam kehidupan. Hati kita bersandar kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita tidak menyerah kepada prasangka-prasangka yang buruk. Ya, maksudnya kita jangan mengikuti prasangka-prasangka buruk. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, insya Allah selama kita bersama dengan Allah, semuanya terselesaikan insya Allah teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Baqarah 216, semua sangat suka ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu enggak suka, kan ada nih dalam setiap keadaan. Saya nggak suka keadaan ini ya Allah. Kenapa engkau nggak adil ya Allah? Kenapa ini terjadi kepada saya ya Allah? Kata Allah, boleh jadi apa yang kamu nggak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Allah sedang ingin kamu bermunajat kepada Allah. Allah sedang ingin kamu bersabar. Allah sedang ingin melatih kamu untuk kuat, melatih kamu untuk tangguh, melatih kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka Allah kasih kesusahan, kata Allah, boleh jadi apa yang kamu nggak suka itulah yang paling baik untuk kamu. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu idam-idamkan, itu sama sekali nggak baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui sama sekali. Jadi bertawakal kepada Allah, bersandar, berserah penuh kepada Allah. Apapun yang terjadi, tugas kita adalah ikhtiar sampai titik darah penghabisan dan berdoa kepada Allah dan tawakal ala Allah. Contoh, kalau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kasus Sulaiman, ya, dalam kisah Sulaiman. Sulaiman yang tadi Uma bilang kelainan genetik Prader-Willi syndrome. Apa yang Uma lakukan? Bentuk tawakal kepada Allah adalah tugas Uma sebagai manusia biasa adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Maka semaksimal mungkin Uma menjalankan berbagai macam pengobatan dan terapi-terapi untuk Sulaiman. Jadi Sulaiman sampai hari ini umurnya 10 bulan, tiap hari dia disuntik teman-teman sekalian. Setiap malam dia disuntik hormon pertumbuhan, karena kelainan genetik ini membuat dia kurang punya hormon pertumbuhan. Sementara manusia biasa ini kita punya hormon pertumbuhan nih, sampai kita puber tuh kita punya hormon pertumbuhan, tapi Sulaiman kurang di situ sehingga harus disupport dari luar. Jadi tiap malam disuntik, kemudian Sulaiman setiap malam dia harus pakai alat bantu nafasnya supaya nafasnya baik, karena kelainan genetik ini membuat salah satu
otot-ototnya itu harus, otot-ototnya lemah sehingga harus dilatih, dan ketika otot lemah itu membuat bernafasnya juga perlu dibantu untuk beberapa waktu. Jadi dia pakai alat bantu nafas setiap malam. Kemudian Sulaiman harus menjalankan terapi, dia ada terapi fisioterapi, atau kalau mungkin orang dewasa kayak olahraga ya. Dan setiap kali fisioterapi nangis dianya. Kemudian terapi wicara dan sebagainya lah. Itu namanya ikhtiar manusia. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam sebagai seorang ibu ya Uma berdoa tiap malam kepada Allah, ya Allah, saya ingin anak ini ya Allah untuk dijadikan sebagai orang yang mengabdi pada agamamu, ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Kemudian tawakal Allah, bersandar kepada Allah, berserah kepada Allah. Kata sebagian orang di luar sana, kayaknya susah begini begitu. Umat tidak mendengarkan itu. Yang umat tahu adalah sebagai manusia biasa, ikhtiar maksimal, doa, dan tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Apapun yang terjadi, berserah kepada Allah. Yang penting tugas kita adalah sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Tawakal ala Allah, apapun yang terjadi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Tawakal. Begitu pula keadaan teman-teman. Setiap dari kita punya ujiannya masing-masing. Maka bertawakal kepada Allah. Tawakal bukan berarti teman-teman diam gak melakukan apapun, bukan. Tawakal adalah teman-teman ikhtiar.